Satu daun 30 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum yang mau tumbuh dihitung setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol sama teman yang sukses banget di dunia pohon-pohon yang selembarnya bisa ratusan juta, puluhan juta. Kita akan ngulik lah, akan ngobrol apa sih yang membuat mahal dan bagi teman-teman yang pengen koleksi terus atau mau ngikutin jejak bisnisnya, apa yang harus diperhatikan. Oke, apa kabar Bang? Oke, Bang baik ya. Bang Nodi ya? Iya, betul. Ini Bang, ini kan pernah di channelnya Irfan juga ya, sampai harga per daun sekian ratus juta. Itu jenis pohon apa sih Bang? Itu kalau yang di Irfan itu sampai orang-orang kaget, Iya, itu sebenarnya itu jenis encephalatos ya. Itu jenis sikas-sikasan lah. Iya. Iya. Itu yang bikin mahal itu apa ya. sih? Jarang Kalau yang bikin mahal tanaman itu karena tanaman itu bermutasi ya. Jadi dalam 10.000 dari sekian puluh ribu yang sama 10.000 tanaman cuman ada satu. itu yang membuat Iya, dia dan mahal. saya belum pernah lihat lagi di tempat lain tanaman itu kayak gitu. Oke. Tanaman ini dari mana sih? Atau Indonesia asli atau Enggak, itu mutasi dari Mutasi dari Brasil? dari Afrika. Afrika. Iya. Oke. Nah, sekarang yang paling banyak sekarang kan lagi ngetren, dulu kan kita sempat juga ngetren bahwa ada gelombang cinta ya, tahun berapa Iya, itu, tahun 90-an ya? Iya. Ya, 90-an ya, Bang ya. Itu 2000 lah ya. Nah, mulai 2000. dari 2005 itu mulai itu Jemani gelombang cinta. Kalau sekarang ini beda lagi. Beda lagi. Iya. Tapi ini bakal musiman nggak? Kira-kira kalau lihat harga-harga ini. Memang kalau ini tanaman itu kan trennya ada. Ada, jadi iya, kalau zaman dulu itu kan trennya gelombang cinta. Gelombang cinta. Iya, tapi itu nggak global ya. Itu Iya, cuman Indonesia sama Thailand. Thailand. Nah, Iya. kalau yang booming yang sekarang, Kalau ini yang dunia. sekarang ini dunia semua main. Makanya harganya dihitungnya per daun. Ya. Iya, hitungnya pakai dolar lagi. Pakai dolar lagi. Nah, awalnya Abang bisnis ini gimana? Memang dari dulu emang suka tanaman atau? Sebenarnya saya awal-awal pertama kali itu yang hobi itu orang tua saya. Iya. Sebenarnya orang tua saya dia tinggal di Palu. Saya kebetulan waktu itu baru ke Jakarta ya. Oke. Ya itu jadi dia minta lah, coba cariin tanaman ini dong. Udah kita cari, kirim ke Palu. Awalnya itu dari situ. Oke, cuma untuk Jadi memberikan kumpul. orang tua ya. Iya, tiba-tiba sampai di Palu rupanya laku tanamannya. Oke. Banyak yang datang ke rumah, mau dong beli. Jadi dia telepon lagi, cari lagi yang kayak gini nih. Abang di Jakarta udah jualan pas ngirimnya atau belum? Belum. Cuma tuh nyariin orang tua. Buat nyari dong. Mulai jualan di Jakarta tahun? Mana hati-hati ini mahal nih per daun. Mulai di Jakarta, awalnya belum jualan ya, Belum masih jualan. kumpul sama komunitas ya. Oke. Itu waktu pertama kali itu ya itu gelombang cinta anthurium ya. Iya, Itu jenisnya anthurium. Nah, itu kumpul biasanya zaman dulu itu naiknya itu nggak kira-kira ya. Iya. Biasanya hari ini kita beli 20.000, kita bisa jual kita beli di Ragunan nih 20.000. 20.000. Kita bawa ke Ciledug itu bisa laku 125.000. Untungnya udah Zaman bagus anthurium waktu itu. Nah, kalau sekarang memang benar barang itu memang susah. Kalau Nggak sekarang bisa dikembang-biakin. bisa sih. Tapi bisa, cuman lambat. Oke. Nggak seperti yang lain ya, cepat prosesnya. Kalau ada beberapa tanaman yang istilahnya yang harganya mahal pasti Ya. lambat ya pertumbuhannya. Kalau yang cepat itu pasti nggak begitu. Paling mahal berapa sekarang? Per daun loh ini, bukan Per daun. per daun ini. Per daun itu paling mahal bukan harga ini ya, itu yang saya udah jual. Iya, yang udah jual, yang pernah jual. Satu daun 125.
Satu daun 125 juta. 25 juta. Satu pohon ada berapa daun pas dijual? Itu bisa dihitung ya, teman-teman. Iya. Itu jenis apa? Itu Monstera itu? Monstera Monstera. White Mint ya, yang putih. Oh, yang ada semua. putih di Iya, itunya itu, daun terus ada itu. bercak-bercak hijau. Bercak-bercak. Iya. Yang nentukan harga siapa sebenarnya, Bang? Eh, Bisa sampai sebenarnya pasar ya, pasar sendiri yang itu ya. nentuin harga itu bukan saya. Jadi Iya. ya pertama mereka mau Iya, mau iya. dong yang ini. Saya bilang nggak bisa, mesti inden. Iya. Jadi mau beli tanaman itu mesti inden dulu. Inden dulu ya. Inden. Belum bisa dikembangbiakan di Indonesia. Udah, Udah saya bisa? udah kembang biak. Udah bisa? Saya udah, cuman kan prosesnya lama. Nggak bisa langsung. sebeli bisa, sudah iya. gede gitu ya. Nggak bisa. Berarti barang masuk biasa dari mana aja, Bang? Kalau yang itu, yang mutasi itu kebetulan mutasi di tempat saya ya, jadi full kayak gitu. oke. Jadi dia pertama itu Monstera Mint, yang biasa, yang variegata. Lama kelamaan dia mutasi jadi putih semua. Iya, iya, iya. Itu makanya di yang paling banyak megang saya lah. Oh gitu. Itu saya punya ada 4. Bang, sebetulnya ini indukan kan banyak apa namanya pohon-pohon juga dari luar negeri. ya. Emang di Indonesia yang di hutan-hutan itu nggak ada? Ada nggak yang jadi tren? Banyak. Iya, Apa yang paling mahal di Indonesia? Cuman harganya belum begitu angkat belum ya. angkat Iya, ya. masih standar. Kecuali pohon itu bermutasi. Oke. Oh, Iya. jadi pohon bisa berkali lipat kalau bermutasi. Bermutasi. Oke. Saya pernah lepas itu 3 daun 2.500 US ya. Itu jungle tanaman dari hutan, dari Kalimantan. Terus bermutasi jadi variegata, jadi daunnya itu ada warna kuning, hijau gitu. Oke, jadi abang ini bukan sekedar menjual di dalam negeri, tapi juga menjual ke luar negeri. Iya. Kemana aja, Bang? Yang Kalau paling banyak pembeli di sini? paling banyak justru saya dari Asia ya. Asia ya? Iya, semua saya udah kirim tuh Thailand, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapura sendiri. Oke. Berarti tren pohon ini bukan cuma di Indonesia, makanya harganya gila-gilaan. Karena Harganya dunia. gila-gila. Jadi bukan kita antara Bukan pedagang pedagang. Indonesia. Jadi kita udah- yang istilahnya kita punya nih, saya nggak mau jual. Udah saya beli harganya segini. Dia yang naikin. Sendiri ya, karena tawar-menawar kayak lelang Iya. jadi naik. Iya, jadi semenjak itu terbentuklah harga Harga pasar yang Iya, sedemikian yang bikin iya, orang yang benar-benar bingung lihat harga pohon itu per daun gitu. Iya. Gila. Kalau kayak gini kan sudah mulai banyak, bahkan dulu awal juga sempat ngetop ya janda bolong ini ya. Iya, ini Janda janda bolong. Ini kebetulan yang lokal ya, Lokal. variegata lokal ya. Iya, kalau ini yang- ada variegatanya. Oke. Lokal. Ini Kalau ini yang ya, luar itu ada contohnya yang tipis-tipis itu yang pinggirnya tipis itu ya? itu oblek kuah, beda Oblek. lagi. Oh, beda lagi Iya. loh. Oke, Dibilang oke. janda bolong juga. Janda Kalau bolong itu juga. di sebelah sana ya. Habis karena bolong-bolong dibilang janda aja asal bolong. Iya. jadi kata kira-kira- Mbak Soima, lebih gede bolongnya lebih mahal. Lebih gede, bolong lebih mahal. Nah, jadi yang lagi tren apa sekarang ya? Jenis-jenis ini. Kalau sekarang ini kan aroid lagi booming ya. Aroid itu jenis Araceae ya. Kumpulan dari itu semua ada di situ tuh. Philodendron, Anthurium. Itu yang kita nih Alocasia. orang awam ya, orang Iya. bahasanya bahasa Latin semua. Itu yang jenis yang daunnya panjang-panjang itu kan, bukan ya? Oh, dia nggak semua panjang. Ini semua jenis aroid. Aroid ini. Iya, Oh, iya, jenis ini aroid tapi keluarga banyak aroid. keluarga Jadi aroid. iya. Jadi ada kebagi ke Anthurium, ada ke Oke. Philodendron, Iya. yang sana Philodendron. Ini juga bahas lucu nih. Ini apa nih, Bang? Iya, itu Maksudnya apa? Philodendron. Kalau kayak gini, pasarnya berapa? Kalau ini nggak mahal. Enggak mahal ya. Iya, sekitar 4-5 juta. 4-5 juta satu daun atau satu Nggak, pohon? Itu satu pohon. Satu pohon. pohon. Istilahnya Yang memang, mahal ini memang unik sini. Ini per daun, iya. Ini per daun. Iya. Ini dari Indonesia atau luar? Enggak, dari luar. Luar. Itu Latin, Amerika Latin. Satu daun? Satu daun kalau yang sedang kayak Iya. gini Ini sosok sedang lah ya. paling 7,5-an ya. 750. 7 juta. 7,5 satu daun. Satu daun. Kalau yang udah Satu gede, daun. yang kayak sana tuh 10 juta. Lu kali aja satu pohon begini, gue pikir berapa lu ya? 7,5 juta kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 100 juta lah. 100 juta segini. Pengawasan gimana bang segini bang?
Nah, orang kalau beli sampai harga ratusan juta per daun, puluhan juta per daun, perawatannya gimana, Bang? Sangat gampang ke pohon ini atau kan? Sebenarnya semuanya sama sih, perawatannya sama. Iya, Ya, cuman bedanya kan dari ini harganya segini, jadi orang kaget biasanya, wah udah spesial. Iya. Taruh penempatannya aja Biar udah orang nggak spesial. ketipu nih, karena kan kadang-kadang orang punya duit tapi nggak tahu jalur yang bener. Iya, Yang dia diperhatiin harus pertama kalau mau beli harus ke nursery yang Yang istilahnya benar-benar ada sudah nama ya. nama ya. Iya, kedua dia mesti kalau pengen terjun ke bisnis ini tanaman atau dia hobi baru mau terjun ke dunia tanaman, dia mesti pelajari dulu karakter Pelan-pelan tanaman. ya. Iya. Jangan mentang-mentang punya duit main beli rugi ntar ya. Rugi, Rugi banyak sayang. yang busuk. Banyak yang mati. busuk. Iya, iya. Jadi iya. dia mesti pelajari dulu karakter tanaman itu sendiri. Kalau udah tahu ini tanaman ini maunya kayak gimana, baru dia bisa beli, baru dia bisa perbanyak. Oke, oke, oke. Jadi memang untuk penghobi nggak boleh asal beli ikutin tren, Bang ya. Sayang ya. Sayang ya. Ya paling nggak kalau mau ikutin tren pelajarin lah. Ya. Pelajari dulu karakter tanaman itu sendiri. Soalnya apa yang ada di sini sekarang itu waktu zaman 3-4 tahun yang lalu, lalu saya beli nggak dengan harga yang sekarang ini. Iya. Jadi dengan harga yang bahkan yang Monseramin yang sekarang lagi ini itu, saya pertama beli 3 daun itu cuma 5.000 baht. 5.000 baht itu sekitar 2.300.000 ya. 3 daun. 3 daun. Sekarang 1 daun sudah bisa puluhan juta. Puluhan juta. Dan itu transaksi benar. Jadi semua saya punya indukan ada sekitar nggak sampai 40, 30 berapa tanaman ya induk. Itu induk produktif. Itu semua udah diinden sama orang. Udah. Jadi sudah ada yang punya. Udah semua ada yang punya. Jadi Abang sudah beberapa berhasil untuk dibudidayakan di sini. Udah. Harga jadi turun dong? Nggak juga? Enggak juga. Karena tetap Abang juga ngirim ke luar juga. Karena permintaan di luar lebih susah nggak banyak. sih Bang kalau barang dari luar masuk ke Indonesia? Ada kesusahan sebagai pedagang? Agak ya sebenarnya sekarang udah bisa ya, nggak kayak zaman kita dulu. Susah bener masukin dari luar ya. Kalau sekarang lumayan, kalau yang penting kita ada perusahaan. Ada perusahaan jelas, iya, perusahaannya. Jelas. Kita udah pengirimnya bisa, juga jelas. Pengirimannya juga jelas. Udah bisa. Sekarang udah bisa. Abang ekspor keluar juga. Apalagi ekspor, pemerintah sekarang udah sangat wah dulu zaman dulu kita mau ekspor. Bingung. Caranya gimana? 3 tahun lalu, 3 tahun lalu ya, itu mau ekspor. Waduh, kita benar-benar bingung. Jadi zaman itu dulu masih pakai ini ya, NPWP kan, perorangan. Wah, jadi kalau kita mau kirim 200 pohon, itu NPWP kalau pakai perorangan kan ada minimal pengiriman. Harus perusahaan. Tapi kalau zaman sekarang mah, sekarang mah pemerintah berarti mendukung lah ya, mendukung. Enak lah, udah jauh lebih mudah sekarang. Oke, yang punya Abang paling mahal yang mana Bang? Ada yang depan tadi situ ya? Itu ya. berapa itu Bang? Itu yang depan tadi itu Dik, yang gede tadi yang itu juara ya, juara. Oke, ya. Kebetulan baru semalam orang Vietnam udah nanya ke saya, dia pengen tanaman itu, cuman mungkin harganya masih belum nih. Abang lepas berapa? Saya minta 100.000. $100.000. Jadi berapa itu? Hitung sendiri ya, $100.000. Ntar kita kasih gambar pohonnya ya. Itu emang keren. Dia udah tawar loh. Udah tawar sampai? Dia udah tawar di 90. 90.000. Apa jadi belum? 80 belum. Tapi yang beli sampai harga ratusan juta itu dalam negeri juga ada. Ada kolektor-kolektor juga. Ada ya. Ada. Oke. Ada. Oke. Jadi kendala Abang udah nggak ada sekarang, yang keluar negeri nggak ada, masuk juga nggak ada. Masuk ya masih ada kendala sedikit lah ya. Sedikit lah. Masih ada ya. kendala. Mudah-mudahan ke depan. Oke, harapan Abang ke depan untuk
ya para teman-teman yang usaha. Sekarang kan udah banyak Udah nih banyak banget, teman-teman. iya, banget, Iya, iya, banget. teman-teman udah bisa kirim tuh. Iya, iya, iya. Apalagi anak-anak Bandung, anak-anak Iya, iya. Ciampus udah bisa kirim. Ya harapan saya sih mereka jangan cuman kirim doang. Budidaya Istilahnya juga di budidaya juga. Kalau ngirim Selama doang ini habis kan lama mereka Pak kita. cuman ngambil dari petani, Lempar. terus lempar keluar. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya benar-benar yang ngebudidaya itu paling cuman ada beberapa orang doang. Yang benar-benar- Tapi kebanyakan ya, cuma sekedar istilahnya jual. cuma nyaloin. Iya, takutnya kan kita Iya. juga mikir bahwa ini aset tuh, aset yang bangsa Iya. ini bisa kalau lama cuma diambil. Kayak sekarang ini mereka udah kerasa. Udah kerasa ya. Jadi di petani sendiri barang udah mulai Sedikit. stok udah mulai sedikit. Oke, oke, oke. Itu kalau kayak kita kan kita budidaya perbanyak. Iya, Semua iya. saya Budidaya sendiri, Iya, jadi juga budidaya sendiri. Harga bisa stabil, Iya. nggak terlalu tinggi-tinggi amat, dan lestari juga. Iya. Bang, nih kasih bocoran satu dong, Bang. Kira-kira yang bakal tren apa lagi nih pohon? Udah ada belum? Untuk tahun depan itu ya masih di aroid ya. Maret masih. Ya? Masih jenis-jenis monstera yang langka, yang jenis-jenisnya masih langka apalagi ini kayak contohnya satu itu Brasil, itu SP Brasil ya. Kalau dikenal nama pasarnya itu di Lacerata. Saya kebetulan cuma dapat 5 tanaman ya. Oh, oke, oke. Baru 5 tanaman yang bisa masuk. Kalau lokal sendiri, Bang, kira-kira yang bisa tren kan di hutan kita juga banyak. Yang sejenis lah ya kalau aku ngeliat Ya, cara kalau kilas kalau ya. di lokal sendiri Kesusahannya apa sih itu lokal? lumayan ya, jenis-jenis alokasia, rapidopora yang endemik Borneo itu Iya. Kalimantan itu udah lumayan juga di Lumayan luar. juga. Udah mulai di Berarti diekspor saya juga udah tuh. banyak. Udah banyak juga ya. Atau karena pangsa lokal yang malah belum Kebanyakan lokal itu kurang. kurang tertarik malah ya. Iya, saya kirim jungle plant itu dari tahun mulai aktif itu 2017 lah. Iya, Saya iya, udah iya. ngirim keluar. Oke. Orang belum ada yang Belum ada yang lirik, main, belum ada. Abang udah ngirim duluan. Belum ada yang lirik. Saya udah kirim keluar. Kirim duluan. Kalau dari daerah, Abang dapetnya gimana? Atau memang sudah ada? Itu ada teman-teman hunter di daerah. Hunter. Jadi tinggal saya Kasih ini contoh. aja cariin yang kayak gini dong. Oke, Nah, itu dicari tuh. Mereka Iya, iya, masuk sampai biasa mereka itu hunter-hunter di daerah itu masuk sampai seminggu Di dalam buat hutan, mencari cari itu. cari tanaman itu sendiri ya. Oke, oke, oke. Setelah itu berarti Abang juga di sini budidaya juga ya, Bang ya? Iya. Ya itu yang paling penting budidaya, jangan sampai cuma ngambil doang. Udah itu dilepas luar, kita nggak punya antar habis. Contohnya ini Iya. salah satu tanaman hutan dari Kalimantan ya, dari Oh, Borneo. ini masih diplastikin kenapa nih, Bang? Ya, ini saya masih Penyesuaian itu, adaptasi dari penyesuaian, iya. penyesuaian. Dia kalau mau lihat nih cukup unik ya Ini. daunnya. Yang di bawah. Nih, Oh, iya, iya, iya. nih. Oh iya, Daunnya segitiga gitu ya? Iya, jadi kayak layang-layang gitu. Iya, betul, 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 betul. Ini paling ini kemarin paling banyak saya kirim ke Kanada. 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 Merambat itu ya, pohon merambat, Merambat. ya? Merambat. Iya. Wah, malah kita nggak tahu dikira. Berarti Indonesia ini cukup banyak banget Wah, banyak. apa ada flora faunanya ya. Biasanya Tanaman-tanaman. hunter saya foto di hutan. Jadi dia dapat tanaman baru nih. Malah bisa dapat baru dari Ya, dari Jadi satu rombongan ini tanaman baru nih. Di foto yang ini. Begitu kirim keluar nih, hunter saya dapat yang ini. Tapi orang luar itu justru yang naksir itu bukan yang ini, tapi yang di belakangnya belakang itu. foto yang difokus, foto belakang yang ditaksir. Coba kamu lihat yang di belakang digarisin sama mereka. Coba Cari saya lagi. mau 50 langsung. Langsung. Berarti Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu saya berapa kali temuin Oh, kayak gitu. fokusnya Kirim foto kemana, yang ini, malah orang yang luar dikejar tertarik itu yang lain. Iya. yang bukan fokus di foto itu yang disuruh cari. Iya. Luar biasa. Gila. Ya pengalaman Pengalaman kayak itu. gitulah yang biasanya kita nggak sangka kan. Wah, Iya, iya. sama dulu saya pernah dulu ada istilahnya teman saya lah jadi agen Iya. buat kumpulin di Bandung. Pada waktu itu Thailand minta alokasia ini silver dragon. Iya.
Silver Dragon itu kayak itu tuh yang tadi. Oh yang ya gitu. Ya, yang ini nih. Oh iya. Ya, permintaan Thailand. Iya. Cariin yang ini dong. Udah, saya foto. Jepret. Foto, iya, kirim ke sana. Tahu-tahu yang di belakangnya itu yang sekarang namanya itu Florida Ghost, Florida Mint. Itu dulu Ini belum lokal ini ya? istilahnya, ya ini alokasia. Iya. Padahal saya foto yang ini, Iya. kirim ke sana. Itu dulu Florida Ghost itu belum ada yang tahu. Begitu saya foto, itu yang di belakang apa? Kata mereka. Malah itu yang dicari yang nggak kelihatan. Dari situ saya dapat order 2.000 tanaman. Tanaman. Berarti abang itu udah main gila udah. Dan Jadi, sampai sekarang itu booming, sampai Booming? di luar, iya. Sampai Jadi sekarang iya, namanya itu Florida Ghost itu. yang ngasih nama itu, siapa bang? Kalau kayak gitu-gitu. Iya, Mereka itu meneliti teman sendiri? saya yang namain orang Thailand. Orang Thailand. Ini apa nih? Kasih Ya nama. udah namain aja. Tapi orang luar tahu bahwa itu dari Indonesia. Pertama mereka nggak tahu. Nggak tahu. Iya, begitu Ya. udah lama kelamaan Kelamaan, baru baru tahu tahu. bahwa barang ini dari Indonesia. Berarti memang perlu penanganan khusus di Indonesia di tanaman karena banyak banget yang disukai orang luar negeri tapi orang lokal sendiri yang ngerti Bang ya. Iya. Yang ngerti yang suka malah orang luar. Gila. Oke sobat Gocin, nanti kita akan kasih jenis-jenis pohon yang ada di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih Bang ya, udah kasih Oke. informasinya. Thank you. Sip. Assalamualaikum. Kumdal.